melakukan hubungan yang terlarang, terus sampai satu kali sampai melakukannya di rumah, di kamar kita berdua, which kalau aku pikir-pikir, aduh aku tuh jahat banget ya. Aduh Tuhan, ini mau digimanain nih orang gitu. Saya nggak kuat Tuhan gitu. Semua pada bilang suruh cerai. Saya padahal nggak tahu mesti gimana, itu hancur semuanya. Nah, pendeta saya Pastor Yose Karol ngomong ke saya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan, kita sampai hari ini masih tetap diberkati Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Dan kami juga bersuka cita pada hari ini di studio kami kedatangan tamu kami yang luar biasa, Pak Kendra dan Ibu Novi. Yes, Shalom Pak Kendra, Ibu Novi. Thank you udah datang ke studio kami untuk boleh memberitakan kesaksian bagaimana perjalanan pernikahan Bapak Ibu bersama Tuhan Yesus. Ya, mungkin mulai dari Pak Kendra dulu ya. Iya. Bisa diceritakan pernikahan udah masuk usia keberapa? Desember ini 22 tahun. Oh, 22 tahun. 3 tahun lagi silver. Oh, 3 tahun. 3 tahun lagi. Iya. Ya, Anak 2. Oh, umur berapa? 21 dan umur 19. 18 18. Oh, 18. Oh, puji Tuhan. Ya, mungkin kita pingin gali ya pernikahan Bapak. Bagaimana awalnya Pak Kendra bisa ketemu dengan istri? Apakah dijodohin atau mungkin ketemu sendiri gitu? Ya, awalnya saya ketemu waktu itu calon mertua saya di satu perkumpulan. Pas saya lagi waktu itu jualan sampingan madu dan ketemulah ini calon mertua saya waktu itu. Ketemu, lalu saya memang waktu itu jadi anak muda yang haus akan persekutuan. Saya waktu itu gereja keliling-keliling. Nah, diundanglah saya ke rumah, terus juga diundang ke gerejanya. Nah, waktu itu saya lagi lihat ada pemulihan keluarga. Saya lihat kan memang keluarga istri keluarga pecah, tapi bisa dipulihin dengan begitu beda background dan sebagainya. Saya lihat kok hebat ya gitu. Nah, lalu saya mau ikut ke persekutuan di rumahnya Novi. Nah, waktu itu ada sekali di gereja Novi jadi paduan suara ya, singer. Ya saya lihat, saya naksir. Tertarik. Nah, tertarik dari situ. Terus ya berjalannya waktu kami bertemu, tapi nggak sampai setahun sih kami pacaran. Karena mungkin ya sepertinya dia baik, sepertinya saya baik. Ya ikut counseling kelas untuk premarital, tapi sepertinya ya udah jalanin begitu aja. Ya, kemudian kita married, terus nah di tahun keempat itu keluarga kami hancur rupanya. Nah, saya dengan sifat yang memang apa adanya, terus kasar kalau ngomong. Mungkin bukan karena bahasa yang kasar, tapi intonasi kasar. Saya kerja keliling Indonesia, sering pergi, pulang udah tahu-taunya harus ini gitu, nuntut. Nah, istri saya juga dari broken home, apa-apa jadi insecure gitu. Sepertinya dia iya, tapi mungkin enggak. Nah, nanti biar istri saya yang cerita kenapanya. Nah, jadi saya udah biasa hidup mandiri dari umur 15 tahun, jadi kalau nggak cepet gitu, ya udah saya bisa nih. Nah, padahal kita menikah kan berdua sebenarnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi mungkin dia sakit hati dari situ, tapi saya nggak berasa. Bahkan sampai dia pikir dia mau robah saya. Ada satu hari ada camp untuk suami istri. Dia bilang, yuk ikut ini bagus gini. Saya bilang, oh mahal amat ini 2 malam ngapain situ gini. Ya udah kita udah menikah gini. Ya singkat cerita, jadilah kita pergi. Campnya bagus banget, menurut saya bagus banget. 2 malam kita di sana, kita banyak belajar, bahkan dengar kesaksian yang selingkuh, yang macam-macam, dan akhirnya dipulihkan. Tapi nggak ada satu yang terlewat. Pulang dari sana malah kita ngaco. Kita ngaco, ya terutama Novinya yang ngaco ya. Gitu. Oh, kalau ngaconya dari Bu Novi nanti mungkin Bu Novi cerita ya. Kalau dari Pak Kendranya ngaconya gimana tuh? Ya, jadi ada sekali saya
lihat SMS zaman dulu, zaman SMS. Heeh. Kok kayak ada yang sayang-sayangan dari orang lain gitu ya. Saya tanya, pinter ngelesnya. Nah saya juga nggak usilan ya, tapi oh ya udah pinter ngelesnya, ya udah lewat. Lewat selang 3 bulan, terus kayaknya ada yang nggak beres nih, karena setiap Sabtu saya kadang-kadang masuk ke kantor setengah hari, pulang saya mesti ngurus anak-anak. Tapi kok istri saya nggak di rumah, bilang pergi ke senam lah, apalah kayak gitu ya. Terus belakangan juga dia lebih dandan, lebih bersolek semuanya. Nah, terus dengan kecurigaan saya terus interview dari jam 8 malam sampai mungkin jam 2 pagi kali ya saya. Seharian Iya, interview. habis nggak puas gitu, ada apa ini gitu. Oke. Akhirnya dia ngaku. Waktu dia ngaku saya udah kayak kesan berpetir siang bolong. Sampai rasanya udah nggak ada tulang lagi nih. Saya bilang waduh, Kok nggak bisa? salah gitu. Saya aja yang keluar kota yang begitu banyak godaannya, satu pun saya nggak ada ngapa-ngapain. Maksudnya ya memang kegoda kadang-kadang, tapi kita puji Tuhan kita jaga gitu. Nah terus waktu dia ngakuin, bahkan sampai saya tahu di ranjang pernikahan kita harus jual istilahnya, wah udah blank semua. Tapi saya telepon mertua karena orang tua saya pas lagi pergi, dan juga saya lebih mendingan ke mertua dulu deh. Orang tua saya di luar kota. Telepon kasih tahu gini-gini, ya udah malam itu juga saya bawa anak-anak saya sama Novi ke rumah mertua. Sama ya Neni ya begitu. Jadi itu pun masih marah-marah, saya malah yang dipukul-pukulin. Saya diancam mau pergi aja. Saya bilang jam segini kamu pergi dengan ngambek gitu bahaya, saya bilang. Masih waras saya juga. Malah saya dipukul, dicakar. Anak saya umur hampir 3 tahun ya. Iya. Yang kecil belum ada setahun, 6 bulan paling ya. Itu. Ya, singkat cerita seperti itu. Nah, terus kita bawalah ke Pasar Baru, ke mertua, kasih tahu. Ya dia dipukul sama papanya, diomelin segala macam. Ya intinya keluarga besar bilang udah selesai aja gitu loh. Kamu masih muda, bla bla bla. Tapi saya nggak tanggap, saya diem aja. Ya Novi diarahkan ke rumah omanya waktu itu. Jadi kita dipisah dulu. Saya pagi itu subuh itu pulang ke rumah saya di Karawaci. Saya pulang bingung, kayak orang ngeblank lah semua ya. Nah terus ya pikiran macam-macam ada. Tapi saya telepon ke mertua, saya bilang boleh nggak saya tinggal di sana di rumah mertua sama anak-anak saya di sana. Oke, boleh. Ya datang situ, ya heboh lah ya sebenarnya. Terus malam pertama saya nangis udah nggak ada air mata. Malam pertama saya mimpi Tuhan tanya nama anak saya siapa. Saya bilang Faith sama Job. Udah gitu aja. So saya melek sih sebenarnya. Maksudnya apa? Tapi besok paginya saya rangkum Ibrani semua, saya rangkum selama seharian. Karena saya bilang sama bos saya cuti, ada masalah keluarga. Nah terus besok kan sama lusanya saya rangkum Ayub. Nggak tahu deh saya rangkum aja, tapi dapat banyak sih sebenarnya. Nah terus di hari ketiganya kalau nggak salah saya harus ke dokter THT. Nah, radio Kristen kan biasanya kalau nggak pagi malam ya. Tapi siang itu saya dengar lagu Amazing Grace, puter Amazing Grace sampai saya ke dokter THT sampai selesai masih ada tuh lagu. Saya punya kepikiran jengukin istri saya. Ya ke rumah oma, saya beli roti, beli buah, jengukin dia. Tapi masih marah, saya tanya kenapa gini. Karena memang orang itu yang lucunya nanti istri saya yang cerita orang itu siapa. Dia disuruh kerja jadi asisten saya di kantor. Jadi tahu tuh jadwal saya kemana. Jadi asisten saya juga bantuin dia secara ya bantuin banyak lah. Sampai pernah katanya capek nginep di rumah lah. Wah pokoknya seru. Itu luar biasa anak muda itu. All in one. Anak seorang itu pengerti majelis gereja mana gitu. Nah terus sudah itu oh iya saya kok rasanya pengen mengampuni gitu, tapi masih belum, pokoknya kacau semuanya.
semua pada bilang suruh cerai, hanya satu ipar saya bilang jangan. Nah waktu itu singkat cerita saya ingin mengampuni, itu saya mimpi lagi di hari keempat kalau nggak salah. Mimpi saya nyelam ke dasar laut dengan perlengkapan, terus udah mau maghrib nongol, tapi nggak bisa karena kaki saya tertambat sama kerantai rupanya, sama dasar laut. Waduh, kunci di kantong, tapi gembok di dasar laut, harus balik lagi dengan oksigen terbatas dan juga udah malam dan sebagainya, lawan arus dan sebagainya. Nah, udahlah singkat cerita saya berhasil buka gembok yang di dasar, saya kembali. Saya dapat pengertiannya gini, Tuhan bilang kalau mau ngampunin jangan tanggung-tanggung sampai dasar. Masalah itu kekurangan oksigen, masalah itu arus dan itu pasti kamu akan hadapin. Dibodohin orang, dibenci orang, dianggap bodoh lah, harga diri dan sebagainya, dendam dan sebagainya. Nah jadi itu yang saya ngerti dari Tuhan. Walaupun saya belum ngampunin, tapi saya udah dapet itu. Udah di hari kelima atau ke-6 saya lupa, singkat cerita saya ngadep ke mertua ya, maksudnya saya mau tarik balik, mau pulang, mau mulai baru gitu. Karena saya selalu ingat di sini janji nikah. Walaupun kalau saya disuruh merit apa kawinnya sama yang udah nggak mau punya anak lagi, saya nggak mau punya anak tiri dan sebagainya, udah pikiran ngaco lah. Ya singkat cerita lagi, saya ajak pulang, terus sampai ya semua kartu kredit dipakai segala macam, sampai harus jual ranjang, beli yang baru. Nah terus saya mulai sesuatu yang baru lagi. Semua supir, neni semua kita lepas, kita mulai yang baru. Tapi nggak mudah, butuh saya kurang lebih 4 tahun kali untuk 4 tahun struggle ya? Iya, ketemu hotel ini, hotel itu tuh saya bisa trauma. Nggak mudah itu. Sampai sekarang ada kok beberapa. Mungkin ada yang saya nggak tahu juga, saya udah nggak mau tanya. Saking banyaknya. Saking ya mungkin nanti tanya istri saya. Karena kalau orang bohong itu kan berlapis-lapis kayak bawang bombay. Belum tentu langsung bohong satu untuk nutupin kebohongan lain. Benar. Nah itu butuh ya pengampunan sekali, trust needs times ya. Nah terus juga ya saya harus ya sampai ke check objin dulu selama 3 minggu, cek ya puji Tuhan aman semuanya sampai hari ini. Ya seperti itu sih. Dan yang bersyukurnya kita disuruh kita cari komunitas habis itu. Cari komunitas, ikut ya, dapat banyak masukan, ada ya lebih hidup lah ya, lebih hidup. Dan di situ satu hari saya disuruh saksi, Novi yang bilang kesaksian kita aja, nggak apa-apa, saya nggak malu katanya. Dia yang suruh malahan. Nah ya udah bla 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 kesaksian, terus akhirnya kita disuruh kesaksian di gereja juga, dan juga kita dikasih tugas untuk mimpin komsel yang keluarga di Gading Serpong. Nah nggak lama kita disuruh untuk jadi fasil untuk orang yang menikah. Ya kita banyak sekali belajar di sana, banyak sekali dari kasus, dari kita juga belajar dan sebagainya. Ya sampai dengan hari ini saya cukup berdoanya simple, Tuhan saya nggak mau anak-anak saya ngaco, cukup sampai di saya aja yang ngaconya. Anak-anak saya nggak boleh ikut sedih, dia harus bahagia. Saya padahal nggak tahu mesti gimana, itu hancur semuanya. Nah pendeta saya Pastor Yose Karol ngomong ke saya, Kendra kamu mau ngapain habis ini? Dia tanya. Ya kalau ditanya pasti nggak tahu, dan saya mau memulihkan dan sebagainya. Dia bilang kamu harus hancurkan fondasi lama kamu, bangun yang baru. Apa yang menjadi ekspektasi Novi, ekspektasi saya dalam berbagai hal, di list down, komunikasikan. Ya udah pasti ada beda, tapi kita harus selesaikan, kita harus sepakat. Itu yang paling saya ingat dan belajar. Ya, habis itu pasti didoakan. Tapi maksudnya gini, tadi barusan saya ngomong sama istri saya, pengampunan is one thing, tapi isi pernikahan supaya bisa sehat, bisa kuat, bisa manis, itu
harus kita isi dengan pengetahuan, terutama dengan hikmat dari Tuhan. Peran suami istri, fungsi suami istri, terus ya banyak hal lainnya yang kita harus isi dan kita jalanin, baru bisa kuat. Iya, betul. Kalau cuman declare aja, nanti kacau lagi. Ini pun juga, waduh, nggak mudah buat kita. Cuman saya pegang janji Tuhan, janji pernikahan. Jadi selama 4 tahun ya, boleh saya simpulkan kan, Iya. Bapak struggle dengan perjuangan untuk buat keluarga ya, supaya bisa pulih. Waktu 4 tahun itu, Bapak terus berdoa. Iya, kadang berdoanya sampai waktu dia udah tidur, aduh Tuhan, ini mau digimanain ya orang gitu. Saya nggak kuat Tuhan gitu. Ya, Tapi terus minta kekuatan dong dari Tuhan, minta pengampuni istri ya. Iya. Luar biasa. Diledekin sama orang banyak lah, saya nggak sebutkan ini podcast ya. Iya. Ya karena kan firman Tuhan udah bilang bahwa Injil itu bagi orang yang dunia itu suatu kebodohan, karena Injil itu kan suruh kita mengampuni bahkan 70 kali 7 kali. Kalau buat orang, wah orang ini udah keterlaluan, buat apa gitu. Tapi kalau bagi Tuhan, justru dari kasih yang kita berikan, orang itu bisa pulih. Kita menyelamatkan orang, ya kan? Ya. Apalagi kalau yang namanya perselingkuhan, kalau misalnya pria yang lakukan sih kayaknya dari zaman dulu udah lakukan, dianggap biasa ya kalau pria ya. Tapi kalau wanita kan dianggap sesuatu yang sangat nggak bisa ditolerir, dan pria katanya bisa panas amarah. Ya, betul. Karena pria merasa itu biasanya kan ingin dihormati, ya karena dia merasa imam kepada keluarga. Tapi ya sekali lagi di zaman dunia seperti ini, media sosial, wanita itu juga punya chance yang sama sebetulnya. Dan hari ini saya layanin pria-pria di mana juga istrinya juga punya godaan. Bukan punya godaan lagi, emang udah malah udah terlibat. Jadi memang akhir zaman itu kan pil. mengarah lebih gampang, godaan lebih banyak. Justru anak Tuhan itu semakin diuji. Pernikahannya kan dari awal-awalnya tuh manis lah ya. Kan bertemu dengan Pak Kendra, sosok yang disukai lah ya pokoknya ya. Iya. Pujaan hati. Iya. Kan berawal dari memang kita ketemuannya juga something special gitu, karena dulu itu aku masih punya istilahnya masih punya pasangan gitu, dan si mama karena melihat sosok Kendra itu kayak itu pria yang sempurna sekali gitu loh, kamu harus sama dia, which is masa aku harus putusin pacar aku sih, aku bilang gitu. Tapi akhirnya karena memang aku nurut sama orang tua, oke lah nih yang lalu kurang baik lah menurut mereka, oke aku coba sama dia gitu. Dan akhirnya kita berhubungan sama 11 bulan, kita pacaran terus dengan pikiran bahwa oke, aku masuk pernikahan itu pasti akan happily ever after, entah gimana caranya, pokoknya begitu menikah pasti akan bahagia. Karena menurut aku dengan background papa sama mama yang kadang-kadang suka berantem, which aduh rasanya pusing banget di rumah. Salah satu alasan juga aku pengen keluar dari rumah. Pernikahan salah satu solusinya. Dan akhirnya salah pengertian dengan itu ya. Dan akhirnya kita menikah. Aku pikir pernikahan, sudah nikah bakal baik-baik aja, bakal bahagia, suamiku bakal yang membahagiakan aku tanpa aku sendiri harus bisa sama-sama gitu loh. So aku punya ekspektasi yang tinggi sama dia, yang dimana kok dia kata-katanya kok kalau misalkan lagi mau negur tuh pedes banget gitu. Dimana waktu dulu aku juga mengalami hal yang sama, kalau papa mama ngomong tuh kayak nyakit banget gitu. Dan itu tuh kayak terulang lagi sama suamiku gitu. Kecewa. Dan aku tuh orang yang bukan bisa frontal. Kok gue nggak suka ini gitu. Tapi udahlah, oke lah gitu. Tapi aku nggak sadar kalau itu jadi bom waktu. Yang satu hari di pernikahan kita yang keempat itu, adik aku bilang, ini ada seseorang nih, tolong dong iseng aja kerjain dia nih as another person gitu. Oke, aku menjadi seseorang yang ngerjain pria ini. Terus abis itu setelah selang beberapa saat, adik aku bilang, udah nggak usah lagi,
anyway aku juga nggak mau lagi berhubungan sama orang ini. Tapi di satu sisi iseng gitu. Lanjutlah gitu karena seru juga nih gitu. Seru It was apanya? fun. Ngobrolnya. Oke. Karena Orangnya di satu sisi asik kali ya. Asik untuk diajak ngobrol. Di satu sisi kalau di rumah suami cuma bisanya udah kerjaan ini belum, udah ini belum, anak-anak gimana, gitu. Pokoknya aku selalu bilang dari dulu, Ayang kalau pagi-pagi tuh bukannya say good morning dulu, tapi udah langsung abis ini gini ya, nanti gini, langsung udah kayak tugas seharian kayak penuh gitu. komandan. Iya. Every time aku selalu bilang dulu, aku ini bukan karyawan kamu loh, aku juga bukan adik kamu loh, aku ini istri gitu. Maksudnya jabatan kita deh sama, bukannya aku karyawan atau adik kamu gitu. Kalau adik kamu masih kamu bisa suruh-suruh gitu. Itu yang membuat aku tuh jadi kayak nggak ada yang nggak beres gitu. Satu sisi sama pria ini kita tuh kayak selevel gitu, kayak oh ya udah ngobrolnya enak gitu, nyambung gitu, nyambung dalam tanda kutip ya. Terus berjalanlah selama 1 tahun hubungan itu, dimana tadinya cuma kayak teleponan. Zaman itu kan masih zaman SMS yang belum ada macam-macam, even BB pun belum gitu. So kita berjalan, akhirnya kita ketemu, ya akhirnya melakukan hubungan yang terlarang. Terus sampai satu kali aku berbuat jahat banget sampai melakukannya di rumah, di kamar kita berdua, which kalau aku pikir-pikir, aduh aku tuh jahat banget ya gitu. Tapi di satu sisi, di setengah dari aku tuh merasa, ini tuh nggak bener, ini tuh aku lagi ngelakuin sesuatu hal yang salah. Tapi setengah lagi kayak, tapi aku enjoy, ya? aku senang, aku juga mau juga gitu loh, kasihan juga gitu, satu sisi kasihan, satu sisi ya enjoy juga, ada companion gitu. Berjalan selama 1 tahun, satu sisi aku pengen ngaku, tapi takut juga nanti gimana kalau dia marah, pasti marah banget lah, nggak mungkin kalau dia marah ya, pasti marah banget, which pasti nanti dia bisa cerain aku atau apa, anak-anak aku masih kecil, semua banyak yang terpikir di aku lah gitu. Sampai satu hari emang Tuhan baik, emang Tuhan tuh mungkin kalau Tuhan bilang kamu nggak bisa sendiri, kamu butuh aku gitu loh, dan Tuhan sendiri yang kasih tunjuk sama suami bahwa ada SMS yang nggak bener gitu, ada sesuatu yang nggak bener nih. Satu kali ketahuan, tapi aku bisa nutupin itu. Berjalan lagi another sebulan hubungan itu. Di satu sisi aku pengen ngaku, tapi gimana, tapi satu sisi terakhir setelah sebulan ngaku, dia juga kamu nggak bener, kamu pasti ada sesuatu. Ya udahlah, akhirnya aku ngaku di situ, dan aku diasingkan di rumah oma seminggu. Itu tuh aku udah langsung, aduh Tuhan, bener-bener aku tuh minta ampun banget, ini tuh salah, aku tuh salah banget, dan Tuhan aku mau berperkara nih sama kamu nih Tuhan. Satu sisi yes, aku tahu aku tuh cuma orang yang bisa diceraikan kapan aja gitu, tapi satu sisi aku mau bilang, Tuhan aku nggak mau, I want my family back gitu. Aku mau suamiku lagi, aku sebenarnya aku sayang banget sama dia gitu, tapi ya gimana nih Tuhan, aku salah gitu, aku salah jalan gitu, aku terlalu menyenangi daging aku gitu. Aku bilang sama Tuhan, aku mau dia kembali, whatever it takes, pokoknya aku mau gitu. Dan aku berdoa, om aku juga yang bantuin aku, terus dampingin aku sama tante. Terus satu hari waktu hari Sabtu kalau nggak salah, dia datang untuk bilang I want you back gitu. Dia bilang, maksudnya wah luar biasa banget gitu loh, maksudnya satu sisi nggak nyangka, tapi satu sisi juga ya aku percaya dia pasti akan kembali. Tapi dalam waktu 1 tahun punya kesalahan aku, cuma dalam 1 minggu proses itu terjadi buat aku, maksudnya proses pengampunan itu tuh wow cepet. Gitu loh, ekstra cepet. Wow, itu nggak kepikir sama hati manusia lah intinya. Maksudnya dan aku di situ tuh aku langsung Tuhan tuh kasih tahu bahwa kasih Tuhan yang tanpa syarat itu tuh ada loh, real.
which is Tuhan tuh kasih lewat suami, dimana suami bisa mengampuni aku dan dia bisa menerima aku apa adanya dengan nggak ada rasa jijik, nggak ada rasa benci atau apapun itu. Wah, kalau dipikir sama manusia, bohong kali lo, nggak begitu, enggak sama sekali. Kalau boleh dibilang lebih dalam lagi ya, dia bisa kasih mula-mula kayak seperti orang pacaran lagi gitu sama aku, which is itu yang kayak, iya gitu loh, langsung kayak Tuhan tuh baik banget. Tuhan itu kasih tahu, Tuhan tuh mau nunjukin ini loh, aku itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang punya kasihnya itu nggak ada syarat apapun. Kamu bobrok sekalipun tuh aku ambil loh gitu. Itu Tuhan kita gitu, Tuhan Yesus. Dan itu ditunjukin lewat suami aku. Itu sih yang aku alamin. Luar biasa. Luar biasa banget. Tadi diceritakan istri kan dalam 1 minggu ya Pak, Bapak bisa datang ke rumah untuk bisa mengampuni. Nah setelah Bapak jemput istri ya balik ke rumah, Bapak akan menata kembali ya. Bagaimana sikap Bapak dengan istri waktu kadang-kadang kan namanya teringat Pak, namanya kejadian apa itu kan kadang iblis taruh di pikiran. Bagaimana Bapak mengatasi itu? Marah pastinya, mengatasinya ya. Marahnya langsung ke istri atau marah di dalam hati? Kalau saya lebih ke langsung, tapi juga mikir tetap. Cuman ya itu Roh Kudus ya, biar gimana masih kita diingetin gitu loh. Ya udah, makanya kadang-kadang kalau udah mentok dia lagi tidur, saya cuman Tuhan nih orang mau gimana Tuhan, out loud aja apapun yang saya punya bahasanya ke Tuhan, daripada saya mikir yang enggak gitu. Nah, dan itu sangat dibantu oleh komunitas. Sangat dibantu oleh diterjunin ke pelayanan. Jadi mau nggak mau kita layanin orang yang kita juga belum belajar ya. Iya belajar. Mau nggak mau Yang nasibnya kita, sama ya, yang nasibnya sama ya. Ada yang nasibnya sama, ada yang gimana, ada yang ya pokoknya kita dikasih tanggung jawab lah. Kalau nggak kita nggak punya isi. And then kita disuruh jadi fasilnya orang menikah itu kan kita belajar. Ada ininya. Nah, mata pelajarannya dan sebagainya itu juga ada seminar dan sebagainya, terus kasus kalau kita lihat nih one day anak kita bakalan menikah nih, backgroundnya seperti apa, keluarga-keluarganya dari mana dia berasal, anak yang seperti apa yang kita mau ciptain waktu nanti mau menikah. Sampai saya bilang sama anak-anak kita, sampai sekarang anak-anak kita kan belum menikah, papa mama belum bisa berhasil kalau nanti di pelaminan kamu dalam keadaan suci, kudus tapi nggak bodoh. Ada orang suci, kudus tapi bodoh, maksudnya, ya tanda kutip ini ya nggak ngerti apa-apa. Ya nggak boleh juga. Ya harus udah terisi firman dan juga kegiatan-kegiatan yang ini. Dan mereka juga mengetahui kasus kita sekitar 5-6 tahun yang lalu. Kita cerita karena harus udah mulai besar. Dan juga kita sering layanin orang, nanti mereka nggak ngerti kan apa gitu ya, mereka juga bukan untuk sebel sama mamanya atau apa gitu, enggak ya, saya juga salah itu tadi bahasa kasihnya saya nggak penuhin dan sebagainya, saya nggak berfungsi sebagai suami juga, tapi memang yang salah ini. Tapi biasanya orang merasa jadi korban and then entitled, kayak kita haus, ya kita harus cari minum, lapar cari makan. Saya kurang kasih, ya saya mencari kasih kan, begitu entitled. Padahal kan ada batasan semua. Nah ini yang bahaya kalau orang sudah merasa entitled. Kayak orang kan ngebunuh orang atau apa, itu kan merasa entitled. Soalnya berapa kali saya kalau keluar kota yang dekat ke Bandung atau kemana, bisa malam itu pulang itu, cuman ada aja nggak jadi. Bahkan ada sekali di Bali itu saya mau malam itu pulang. Kalau pulang kejadian di rumah ngelihat begini gitu, aduh pasti kacau semuanya. Lebih parah lagi kalau lihat depan mata ya. Pasti parah. Nah, terus kalau Bapak kadang teringat Pak, terus Bapak kan kadang keluar kota ya Pak. Ada kadang pikiran-pikiran negatif itu, wah saya begitu, saya juga ingin begitu, ada? Oh enggak. Kalau itu puji Tuhan enggak ada. Wah luar biasa. Iya, karena memang ya bukan saya bilang saya orang baik ya. Ya kalau
ya secara fisik orang begini begitu kan pada dasarnya mirip, tapi keputusan kita enggak itu untuk ngebales enggak, karena saya udah bilang sama Tuhan saya mau bener, mengampuni. mau bener, dan juga saya selalu mikirin anak-anak juga. Awalnya kita untuk anak, padahal setelah kita belajar justru dengan kita berdua bener, anak baru bisa bener. Iya betul. Banyak orang gara-gara anak tapi nanti ya udah ntar anak udah gede masing-masing kita jadi jauh. Nah justru kita beresin dulu. Situ kita belajar banyak. Karena hubungan orang tua itu dampak langsung ke anak. Sangat. Ya kita kan nggak bisa pretending ya, artinya di depan anak kan anak bisa feel it gitu. Bagaimana hubungan orang tua, hubungan mereka dengan Tuhan juga akan keganggu kalau misalnya bapak itu gak jadi teladan. Benar. Iya. Kita juga kalau lagi ribut nih sampai agak tengah malam. Mereka kan kamar bisa masing-masing. Datang jam 1 gitu lagi ribut, kita datang. Kenapa? Tidur. Papa mama beresin dulu katanya. Oh, nggak ada apa-apa, nggak usah bohong katanya. Ya udah akhirnya kita berdoa bareng. Ya itulah pertolongan Roh Kudus ya. Terus anak dengan melihat kayak pengkhianatan mamanya ke papanya, itu ada benci, ada ngatain mamanya apa enggak? Ya, mereka bisa terima. Wow. Bahkan mereka juga puji Tuhan jadi konselor dadakan buat teman-temannya, keluarganya. Hancur. Iya. Wah. Bahkan ada beberapa yang mungkin nggak usah disebutin, yang ya mereka selamatin lah. Tapi tetap anak-anak kita juga jatuh ke dalam dosa anak muda ya, kurang lebihnya gitu ya. Ya like porn atau masturbation dan sebagainya. Akhirnya mau cerita ke kami pun kita udah senang, karena kan kita bisa membimbing mereka. Mending kita tahu daripada kelihatan manis di depan. Oh iya. Nah, yang lebih peka Novi, yang untuk terhadap anak-anak. Oh gitu. Oke. Dan terus setelah kasus ibu untuk mengembalikan, pasti si Pak Kendra nggak langsung percaya nggak? Enggak. Langsung percaya. Dibuntutin sama saya. Gimana? Memang kan pengampunan itu sekali, tapi untuk proses trust must be earned. Iya. Trust itu harus dibangun. Jadi nggak gampang sih. Tadi kan Bapak tanya gimana tuh, masih suka kepikiran nggak? Wah itu luar biasa sih, intimidasi. Iya, jadi kayak yang aku kan udah bertobat, aku tuh udah Novi yang baru gitu, tapi kan satu sisi luka itu pasti masih ada gitu. Dan disitulah aku yang berperan untuk membangun dengan kepercayaan gitu, dengan sebuah kepercayaan. Jadi waktu itu aku tuh pernah ikut choir di gereja, dan setelah pulang aku nyetir sendiri, dan setelah pulang tuh aku ada teman yang juga kebetulan rumahnya deket, jadi kita berdua balik ke rumah, teman cewek. Dan kok perasaan ada yang ikutin gitu, kok aduh siapa gitu. Ternyata dari kota ya. Iya dari terus akhirnya udah deket, wah tahu nih suami aku nih yang ngikutin. Akhirnya kita sempat argue sih, maksudnya kenapa sih kamu kok begitu nggak percayaan bla bla. Akhirnya tapi ujung-ujungnya ya udah kita sama-sama cari solusinya gimana. Maksudnya kalau dia lagi istilahnya lagi panas gitu, lagi marah, ya aku yang nggak boleh ikutan panas, justru aku yang harus mengademin dia dengan pokoknya kamu harus percaya aja, aku orang yang baru, orang Novi yang baru, ya Tuhan yang jagain lah. Jadi maksudnya kalau dia marah kan, kalau aku marah lagi ya udah semuanya jadi kacau. Tapi kita harus saling lah. Kalau mungkin aku yang lagi gimana, dia yang harus menjadi air es untuk meredam aku. Itu sih yang kita lakukan berdua ya. Selama kata Pak Kendra proses untuk mempercayai istri 4-5 tahun ya. Oh, itu dibuktikan dengan apa? Bagaimana perasaan? Oh, saya udah bisa percaya ini dengan istri. Itu gimana tandanya? Ya natural aja sih ya. Natural udah aja. Nggak ada kekhawatiran gitu ya. Kalau tadinya kan, ya ampun masih ada pikiran gitu ya Pak Kendra ya.
mungkin juga lihat semakin intim sama Tuhan juga jadi tolak ukur ya. Karena kan kita pelayanan bareng ya. Ya kan bisa terasa Dari situ ya terasa. Oke, Melihat jadi dari PD-nya dia gitu loh. Karena kalau orang jatuh dalam dosa itu pasti tertuduh ya. Iya. Dan nggak bisa. itu seperti kayak Iya. kayak tuduh dalam hati dia Iya. sendiri gitu. Pertama kali di persekutuan kita disuruh kesaksian aja, saya udah tahu kita punya cerita. Tapi saya diem ya kan, tuh cerita luar biasa yang nggak mudah ngomong. Malah dia yang mestinya kan malu. Iya. Ceritain nggak apa-apa, saya aman. Ini untuk memberkati supaya orang nggak salah. Iya. Gitu. Ya dari situ kan kelihatan ya kalau orang mau ngumpet-ngumpet masih ada agenda lain kan beda ya. Iya, iya, Itu iya. ya itu berlapis-lapis ditanam lah kepercayaan itu. Wow. Karena kalau orang berani bersaksi artinya dia sudah bisa mengatasi, Udah pulih Ya, sebenarnya udah. menelanjangi masalah itu. menelanjangi iblis ya. Ya, itu memang berjalannya waktu ya semua ya. Kan kita banyak yang tanya ini motivasinya apa nih balik Iya, gini-gini. iya. Orang boleh tanya 1001, saya cuma satu, nggak mau pusingin. Saya mau bener Tuhan, dah gitu aja deh. Simple. Saya mau bener. Sebenarnya kesaksian kita itu baik yang baik-baik saja atau yang jatuh bangun itu kan tujuan mereka belajar. Pernikahan itu tidak seperti kadang-kadang kita pikir oh udah nikah modalnya cinta. Padahal kan enggak. Modal firman Tuhan juga kita dapat, tapi kalau kita nggak taat itu juga jatuh bangun. Jadi memang pernikahan itu saling pengenalan sebenarnya satu sama lain dan kita saling diproses ya. Karena kan sifat kan pasti beda. Ya kan karakter juga mungkin tadi dari latar belakang yang ibaratnya orang tuanya dia pernah juga merasa tersakiti kan itu juga jadi sumbernya juga. Mix budaya juga. Ya mix budaya. Jadi banyak hal yang bisa Budaya maksudnya gimana? Ya, ya kalau kita di Asia ini kan, ya Novi non Chinese ya. Jadi keluarga saya kan Chinese banget gitu. Jadi ada persepsi yang gimana. Tapi mama angkatnya Chinese. Dari umur 7 tahun udah bareng mama yang sekarang nih, mertua saya. Yang saya juga sangat bersyukur lah ada mertua saya ini gitu loh. Karena ya nanti itu ceritanya unik lah pokoknya lah semuanya. Boleh Orang diceritain tuh. Maksudnya kalau orang tua tuh mempengaruhi keharmonisan ini ya. Ibu dan bapak. Maksudnya kalau aku kan jadi waktu kecil itu papa bercerai dengan mama asli aku, terus waktu umur aku 4-5 tahun kenal sama mama yang sekarang, terus akhirnya papa menikahkan. Jadi aku dibesarkan dengan mama yang juga Chinese, jadi maksudnya istilahnya Chinese style lah ya. Tapi kan sebenarnya kalau dari keluarganya Kendra kan benar-benar Chinese totok lah ya, maksudnya mungkin dari awal pun mungkin iya tapi mungkin ada satu sisi orang tuanya yang aduh ini kan bukan Chinese gitu, walaupun mama yang membesarkan aku itu Chinese. Tapi jadi itu yang bikin kadang-kadang satu sisi aku juga kayak kurang Nggak secure. karenanya itu karena aku merasa kok kayak seperti dibedain, padahal aku istilahnya gini, aku ini dari papa orang ujung pandang dan mama asli aku tuh orang Jawa. Tapi kadang-kadang mertua suka ngomong oh ini orang Manado gitu, jadi kayak I'm not gitu, maksudnya ya maksudnya apa adanya aja gitu loh. Kenapa mesti malu mengakui kalau aku tuh orang Jawa atau ujung pandang gitu, Makassar. Tapi itu sih. Tapi kalau mama aku benar-benar kalau boleh dibilang mama yang sekarang itu is my real mom sih. Jadi waktu pas aku menikah, nanti kalau mama asli kamu datang gimana? No, you are my real mom. Maksudnya mama yang ngajarin aku banyak hal-hal baik, banyak hal karakter yang baik, even kesopanan dan segala macam itu sih. Tapi setelah akhirnya pulih dengan Pak Kendra ini kan kayaknya ada related dengan masa kecilnya Bu Novi ya. Nah setelah pulih itu gimana tuh? Trauma masa kecil atau luka-luka masa kecil itu udah paralel sembuh? Oke. Karena kan waktu dulu itu kan aku merasa jadi satu sisi
di ajaran-ajaran yang baik itu ada sisi yang dimana orang tua zaman dulu kan bilang orang tua selalu benar, anak-anak harus ikut orang tua gitu. Dan di situ kalau aku mungkin suka misalkan mau argue gitu, oh nanti dibilangnya kurang ajar. So aku nggak pernah bisa mengungkapkan apapun isi hati. Even kalau misalkan mau mengungkapkan nanti adanya semua orang tahu jadinya. Jadi aku nggak punya secure place untuk kayak ngomong curhat. Jadi aku pun end up punya keluarga, aku tuh nggak bisa yang cerita gitu. Ke suami. Jadi apa-apa tuh jadi aku takut nanti nanti aku salah nih, aku jadi dimarahin atau aku jadi serba salah, maksudnya jadi nggak secure gitu, takut apa-apa tuh jadi takut ngomong. Dan sebenarnya itu sih titik dimana kita berdua itu punya masalah. Jadi setelah selesai kita punya masalah, kita udah rekonsiliasi, kita punya kesepakatan baru itu yang pastor kita bilang, kamu harus bangun kesepakatan baru. Apa sih sebenarnya? Yaitu misalnya kalau lagi keadaan seperti ini, kamu harus seperti apa? Kamu harus share your feelings, share your facts, share the facts, dan share your future. Maksudnya kepada pasangan maksudnya feelings nih, aku tuh sedih loh, kamu tuh tadi waktu di sama teman-teman kamu bilang, kamu bilang aku tuh nggak kurus gitu, aku gemuk. Nah maksudnya aku tuh sedih loh gitu loh, dan itu harus diungkapkan, harus terbuka lah istilahnya, open ya. Harus diem dulu walaupun kita punya jawaban. Karena yang berasa kan kita. Aku sedih, kamu tuh nyakitin hati aku loh. Biasanya kan jawab-jawaban tuh enggak, kok enggak gitu kan pasangan. Gitu kan, iya malah akhirnya bertengkar. Itu biasa suami istri. Itu rata-rata masalah di situ. Emang kapan kamu sedihnya? Iya tadi kamu gini-gini. Itu share kita jadi share. Kita atau kita anggap itu urusan kecil. Buat kita kecil. Dan setelah kita share, oh faktanya tadi tuh kamu gini-gini. Nah setelah itu oke, future-nya, next-nya kamu mau apa? Kamu kalau lagi gak suka sama aku, kalau misalkan aku kelihatan gendutan, ngomongnya bisik-bisik aja atau nanti pulangnya. Itu kan kita lagi share future ke depan. Ada solusinya, solusi buat ke depan. Jangan kamu lagi pikir apa, ngomong apa, dan suasananya tidak sesuai. Langsung bikin luka langsung. Iya, berarti istilahnya belajar komunikasi yang baik dengan pasangan ya, gitu. Oke. Dan juga orang kadang-kadang nggak sekali dua kali langsung beres. Ya. Bisa jadi kita keulang-ulang, siapapun yang karena kan karakter ya nggak gampang ya. Tapi akhirnya itu menghasilkan suatu pola yang nggak keras hati lagi mau mendengarkan. Itu tipsnya gimana? Ya kita latih terus yang seperti tadi. Nah salah satunya gini, misalnya saya nggak suka Novi apa gitu. Kan biasa kalau orang kalau udah keluar kata-kata selalu dan nunjuk-nunjuk kamu selalu tiap kali itu udah bahasa judgmental banget kan. Iya. Waktu kita mau begini mikir nggak ada gunanya, nembak sendiri. Ya udah pikir strategi solusi lain yang lebih kreatif. Nih tadi begini ya begini, daripada gua ngomong begini ini nih ya, ini intinya ini gitu loh. Tapi terus kita bikin kasih solusi jadinya. Dari situ malah lebih kenal satu sama lain. Jadi kosong-kosongnya kita keisi. Nah, gradually seperti itu. Firman di Amsal kan berkata, banyak berkata-kata baik pelanggaran. Dan juga istilahnya Tuhan kan selalu mengingatkan kita hikmat ya gitu. Jadi ini kan artinya aplikasi hikmat berbicara, ya kan? Ini bener banget sih. Soalnya kadang-kadang ya kita udah sama pasangan udah hidup tahunan, udah biasa gitu. Kadang ngomong yang nyelocos aja gitu ya, buang aja sampah. Gak sadar bahwa yang nerimanya sakit nih, kesel nih, gak sadar. Nah tapi kan bener. Betul. Nah ini juga yang saya belajar setelah saya juga pernah jatuh juga. Akhirnya saya juga belajar ternyata sama pasangan tuh juga ada rambu-rambu sopan santun lah gitu. Walaupun dia tuh milik kita milik dia, bukan berarti kita memperlakukan dia sembarangan seenak-enaknya gitu. Secara kita nggak sadari kan,
ya itulah kayak saya belajar juga, oh iya ya, how to speak with him wisely gitu, belajar seperti Pak Kendra bilang sebelum kita lempar ke mikir dulu ya Pak, di loading dulu ya. Kita hikmah lah intinya. Di loading dulu, ini kalau gue ngomong apa ini dampaknya mau gimana, ya kan Pak? Kalau dampaknya nanti kena ke gue lagi, ya mendingan nggak usah gitu. Kacau. Dan kan kita bukan lagi main game kan kadang-kadang 3 nyawa, 10 nyawa gitu kan. Ya ini unlimited 77 kali 7. Jadi ya udah gitu. Nah tapi di situ yang baru namanya kita belajar arti sabar itu di situ. Aktif, nggak reaktif, tapi kita kasih solusi. Ya baru namanya sabar. Kalau sabar cuman diem terus nahan-nahan, ya bisa meledak. Nah iya. Sabar bodoh namanya. Makanya saya punya prinsip gini, kalau mau belajar sabar, belajar sama orang yang bikin kita nggak sabar. Ya, ini nggak gampang. Kalau selalu kadang misal istri lagi, bisa ada sesuatu yang dia lihat komplain misal piring deh, misalnya saya bantu cuci, dia bilang masih kotor. Ya saya belajar sabar. Karena saya prinsip kalau kita bicara mau belajar sabar sama orang yang mengasihi kita, semua orang juga bisa. Bablas aja ya. Ya, tapi justru saya belajar, oh ya ini tandanya dia lagi melatih kesabaran saya. Jadi saya belajar. Uji nyali juga kadang-kadang. Jadi nggak terpancing ya. Pak, kalau waktu flashback lagi waktu Ibu melakukan hal terlarang itu, ketahuan pusing gitu kan. Terus itu kan dosa kejijikan ya sebenarnya istilahnya ya. Saya juga pernah jatuh di area situ. Nah, untuk pandangan Bapak tuh melihat Ibu Novi tuh waktu itu ada gak sih rasa gue jijik sama istri gue ini? Gitu, ada gak? Ya secara manusia pasti ada. Ada ya. Tapi itu yang saya sampai sekarang tuh bisa dikasih kekuatan, bisa seperti mengasihi dia kayak orang pacaran awal-awal tuh kayak it's not me gitu loh, yang Tuhan kasih, benar-benar yang saya nggak bisa ceritain, Tuhan kasih. Bapak Kendra maksudnya it's not me, maksudnya ini bukan gue ya. tapi kok gue bisa, maksudnya Ya, gitu ya. Oke. Bisa. Oke. Dan kayak tapi pikiran tuh ada lagi pasti ya, tapi ya kita jadi ya sampai sekarang dimampukan gitu loh. Ini yang saya bilang ya Tuhan bilang lo mau gua kasih gitu loh. Ini yang benar-benar saya nggak bisa ceritain ke orang lain, tapi pengalaman spiritual. Kayaknya mungkin yang karena saya juga pengalamin Pak, mirip-mirip, cuma penglihatannya beda. Kalau Bapak kan mimpi yang di dasar laut itu Pak. Saya rasa mungkin titik baliknya kayaknya Tuhan berkarya di hati Bapak tuh kayak mungkin salah satunya itu Pak. Yang Bapak nyelam, iya, kan Bapak mau naik tapi kayak ada yang ngunci kan rantai, terus padahal Bapak yang punya kuncinya di atas. Nah, itu tuh artinya kemudian Tuhan jamah ya, Bapak akhirnya mau melepaskan itu gembok dengan kunci Bapak. Artinya kunci itu kan kemauan niat Bapak untuk mau mengampuni total gitu si ibu tanpa syarat. Nah itu akhirnya keluar ke permukaan, artinya Bapak tuh hidup bebas, tidak ada keterikatan kebencian kepahitan kepada si ibu. Itu sih. Saya akhirnya itu yang Bapak bilang, aku nggak bisa ceritain karena itu spiritual work gitu loh, pekerjaan Roh Kudus. Iya, karena saya juga ngalamin yang kayak gitu Pak. Saya kan mendapat penglihatan di mana tembok bata merah tinggi lebar banget, tuh tiba-tiba kayak ada bom besar retak, itu hancur semua bata merahnya. Terus tiba-tiba hati saya tuh kayak pulih banget dan lepas kepahitan saya, kekecewaan saya yang belasan tahun sama suami gitu loh. Terus tiba-tiba saya sayang lagi sama dia Pak, padahal waktu itu status saya tuh udah bercerai, udah benci banget gitu, bete, belasan tahun saya tumpuk gitu. Saya pikir aku udah happy menjadi single mom gitu, tapi ya penglihatan itu akhirnya kok penglihatan itu ternyata 3 detik setelah itu hati saya pulih. Saya nggak kesel lagi sama dia, dan saya minta dia balik Pak. Waktu saya minta balik Pak, dia terus terang kan kayak bukan saya Pak, sama sebenarnya mirip-mirip ya gitu, kayak bukan saya. Aduh ini kan gengsi banget gue yang nyerahin dia, gue yang minta dia balik. It's not me, gengsi banget kan gue gitu kan. Tapi kalau udah Tuhan beracara kan saya mesti taat sama yang ini. Akhirnya bukan negosiasi sih, minta gini segala macam ya, dengan segala resiko malu lah gitu kan. Udah akhirnya dia pada akhirnya dia
terima Betul. saya ya. Terus ya dia juga sama Pak, kayaknya mirip deh, lingkungannya kan ngatain kan, lu bodoh lu, bego kan gitu kan. Malah dibilangin lu mendingan cari yang lebih muda. Itu tersinggung banget kan saya Mbak, emang saya udah tua gitu. Ya ampun Tuhan, saya sakit hati banget dengan kata-kata temennya. Digituin gitu, bodoh lah, mendingan cari yang muda, apalagi banyak potensi kan. Dia dibego-begoin juga sih Pak gitu. Cuman saya bilang enggak, saya mau membuktikan bahwa Tuhan berkarya dalam hidup saya dan dia. Saya mau membuktikan bahwa ini bukan main-main, bukan keputusan saya. Orang mungkin berpikir ini bisa-bisanya lo lah gitu kan ya. Tapi enggak, ini dari Tuhan, benar-benar dari Tuhan. Ya udah, saya buktikan bahwa Tuhan tuh bekerja dalam rumah tangga saya. Itu sih jadi challenge buat Bagi saya. orang yang memang mau. Iya. Buat Iya. saya juga mujizat misalkan itu buat saya sampai hari ini itu sebuah anugerah, mujizat buat saya, Iya, karena tidak terbayang sih. Ya makanya hari ini ya kita terbeban sih di dalam pernikahan sih. Bayangin Pak, saya menganggap kalau saya nggak dipulihkan seperti yang kayak Bapak mengalami suatu zaman Roh Kudus bisa ngampunin Ibu Novi total tanpa seminggu loh, Bapak lebih hebat loh. Ya, kan saya begitu. 6 bulan. Ya, maksud saya kalau bukan pekerjaan Roh Kudus nggak mungkin juga sih hati saya tuh yang bisa pulih gitu ya, Nggak dan mudah. saya nggak mungkin. Itu memang pekerjaan Tuhan. Dan saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma percaya kalau kita adalah orang-orang yang sesuai tahu kebenaran, mau hidup di dalam kebenaran, sekalipun kita itu sempat belok, ada cara Tuhan selalu membuat kita jadi lurus lagi. Amin. Itu yang saya alami Yang penting dari Benar Tuhan. banget. belajar rendah hati, Ya. ya. Tetap mau belajar berubah ya. Pasti Tuhan bisa pulihkan. Iya, amin. Karena memang kejadian ini pun saya juga salah. Saya kan bisa nge-review, oh ya saya juga salah. Memang nggak mudah untuk ngomong itu. Ya pasti pernikahan itu kan dijalani berdua Pak. Iya. Kalau satu salah pasti ada satunya. Iya. Jadi Iya. sama, kita juga belajar. Justru dari kesalahan ini kita belajar, hari ini kita tahu, oh kita harus berbenah terus. Ya kan, sampai hari ini kita belajar. Justru lewat gini pun kita belajar terus dari pernikahan orang lain. Tapi benar Pak, seperti yang kayak Bapak setelah rekonsiliasi kan proses tuh ya, nggak langsung nih. Tapi karena Bapak dan Ibu melayanin gitu ya, kan jadi lihat banyak kasus juga. Dan juga orang kayak mempercayai Bapak dan Ibu. Itu kan sebenarnya proses untuk Bapak dan Ibu belajar juga Menguatkan. semakin menjadi baik lagi, menguatkan dan Terisi dikuatkan juga. kan, terisi juga. Betul. Jadi sama dengan kita ya, kita Betul. juga akhirnya Karena ketika kita melayani, kita juga diberkati. Betul, Jadi betul. apapun yang kita tabur kan itu balik ke kita. Betul. Banget. Jadi itu harus memang. Jadi artinya tuh kalau misalnya orang-orang ya, mungkin penonton yang juga mengalami mirip seperti itu, artinya setelah rekonsiliasi, setelah pengampunan, itu jangan langsung cepat senang ya Pak ya. Iya kan, Pak Kendra aja 4-5 tahun buat percaya ya. Saya juga sama Pak, 2 tahun ya 2 tahun pelayanan. Kita harus ikut melayani, berarti kalau saya boleh sarankan ya. Yang berdua. Iya, berdua Jangan maksudnya. yang sendiri-sendiri. Betul, Setuju, betul, Pak. betul. Itu banyak kasus lagi nanti. Nah, iya, betul, itu tipsnya. Dan ketiga ya komunitas yang baik, itu sih untuk menjaga rekonsiliasi itu Tetap kuat. tetap Yes. kuat dan bahkan semakin kuat dan unbreakable. Iya. Iya kan, luar Nah, biasa. sekarang saya mau minta dari Pak Kendra untuk kasih tips buat pria-pria nih. Iya. Kan mungkin juga di luar sana pria juga mengalami Banyak loh yang di kasusnya. mana ketidaksetiaan pasangan, tapi dia nggak Betul. sadar penyebabnya dia gitu. Betul. Nah mungkin Bapak bisa kasih pandangan, kasih kekuatan. Iya. Ya nggak ada kalau tepuk tangan nggak mungkin bunyi sendirian ya. Ya sering-sering nge-review sama bangun mesbah keluarga, karena kadang-kadang belum tentu masukan dari pasangan atau orang lain kita bisa terima. Tapi kalau kita buka hubungan sama Tuhan, dikasih hikmat, itu yang luar biasa. Amin. Karena dari situ sumbernya semuanya. Nah selebihnya ya kita juga harus keep up to date sama pengetahuan dan sebagainya. Terus bangun mesbah keluarga kan, jadi kita lebih bisa check up masing-masing. Karena pernikahan itu kan seperti api unggun, yang apinya terus nyala, tapi harus selalu diisi. Dan jangka pendek diisinya. Jadi jangan take it for granted jangka panjang. Kita harus selalu renew satu sama Merawat ya. merawat ya. Ya tuh untuk bertumbuh satu sisi, untuk merawat satu sisi. Setuju sih. Ya. Iya, kalau dari Ibu tips buat wanita-wanita?
tips dari aku, keep the komunikasi well sih. Jadi kalau kita merasa kita lagi istilahnya lagi kosong, lagi putus sesuatu dari suami, ya kita harus ngomong. Maksudnya I need you. Aku yang selama ini aku belajar, aku sudah mempraktekannya bahwa gini, kayak aduh dia selalu lagi sibuk nih, mungkin lagi sibuk kerja, lagi nggak punya waktu lah untuk berdua. Aku bilang ayang, I need you. Pokoknya please make time for me. Itu sih yang lebih supaya kita tuh tankinya diisi lagi gitu loh. Karena nggak bisa kita cuma penting ya udahlah nggak apa-apa kamu kerja lah, no. Tapi kita tetap, namanya suami istri, bener banget kata suami, itu kan seperti api unggun yang kita harus isi terus. Ya kita harus bangun relationship itu ya dengan pacaran setiap minggu kah, kita punyai planning untuk itu gitu loh. Apa mungkin jalan-jalan pergi staycation kah sebulan sekali, atau itu sih penting banget untuk mengisi satu sama lain, untuk bisa istilahnya menjaga cinta dengan kita ngobrol. Ngobrolnya itu jangan tentang anak, jangan tentang pekerjaan, tapi how are you? Kamu lagi takutkah atau lagi sedihkah? Itu sih lebih ke heart to heart. Itu sih. Itulah yang akan menjaga secara personal. Yes. Oke. Wow. Jangan bicara soal kalau soal anak mah banyak kita bakal cerita. Nggak habis-habis. Dan itu ya, tapi kitanya kapan gitu. Betul. So, yang penting itu kita sih, husband and wife gitu. Karena kan sebenarnya banyak orang nggak sadar bahwa setelah menikah pun sebenarnya kita sama pasangan itu keep growing loh. Yes. Jadi kita harus saling update satu sama lain sebenarnya. Jangan feel. Iya, yuk lagi ngapain lu lah? Yuk sekarang kondisi mentalnya lagi gimana nih? Betul kan? Harus check up, bener. Kalau enggak nanti dia dicek sama yang lain. Salah. Karena nggak pernah dicek sama yang samping. Bener. Toko sebelah jadinya. Oke, nah Pak, pertanyaan terakhir nih ya, yang sering mungkin orang di dalam keluarga tuh struggle ya. Nah, jangankan yang setelah masalah nih kayak begini, yang nggak ada masalah aja itu yang namanya membangun mesbah itu kan very important ya, sekali lagi untuk menjaga api Roh Kudus biar tahu menjaga rumah tangga kan. Kita nggak bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri istilahnya. Nah, yang nggak ada masalah aja susah loh mau bangun mesbah keluarga loh Pak. Nah, apalagi yang udah habis masalah, sekalipun udah rekonsiliasi lah, pasti kan kadang-kadang ada ngambek-ngambekan, kesel-keselan. Itu ada nggak rasa males gue mesbah sama Allah? Pasti ada ya. Lihat mukanya gue udah nggak bisa naik lagu nih gitu kan. Iya pasti ada. Cuman ya balik lagi, komitmen kita kan bukan komitmen kacangan ya, maksudnya. Ya udah gitu loh. Things bisa terjadi, apalagi yang udah lebih buruk. Nah intinya gini, saya sering kadang-kadang kita ribut nih, waduh besok pagi kalau mau ngeberkatin gimana nih, saya bilang nih ngeberkatin tapi marah. Udah kita mau ngomong, lu doa paling gitu. Tapi ya akhirnya karena kan peran suami sebagai imam, sebagai servant leader, sebagai inisiator dalam mengampuni, inisiator dalam melakukan hubungan, inisiator dalam banyak hal. 3 ini yang nggak boleh ditukar. Nah, karena jadi regardless apapun, ya kita pria, kita imam, jalan. Ya, justru dengan kita berjalan itu banyak hal tuh Tuhan bantu gitu, yang meringankan kita, bonusnya banyak. Yang kita pikir beban sekian nih, wow kita dengan rumusan kita, jalannya sama Tuhan setia, tapi nggak lebih ringan. Itu bukan superstitious yang gimana, tapi Tuhan sediakan. Amin, haleluya. Itu kalau fungsi bisa diganti, misalnya suami sedang sakit ya, istri yang mencari uang lebih atau apa, bisa aja. Bisa istri yang pas naik tangga lagi bisa ganti lampu dan sebagainya. Amin. Tapi jangan ditukar gitu ya. Betul. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian daripada Bapak Kendar dengan istrinya, luar biasa. Walaupun istrinya pernah jatuh, tetapi Pak Kendar dikuatkan oleh Tuhan dan dia melembutkan hati sehingga pengampunan boleh terjadi, pernikahan mereka boleh dipulihkan. Nah, saya mau kutip firman Tuhan di Kolose 3 ayat 13.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya percaya juga ketika Pak Kendar yang mengambil keputusan dan dia mendapatkan satu impresi dari Tuhan bahwa dia harus membuka gembok itu supaya dia bisa timbul ke atas dan ia taat melakukan. Dan hari ini keluarganya dipulihkan. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Dan teman-teman, kita sudah mendengar bagaimana kisah kesaksian Ibu Novi dan Pak Kendra yang luar biasa. Pak Kendra mampu mengampuni Ibu Novi, dan Ibu Novi juga mampu berjalan untuk lebih kuat lagi di dalam pernikahan dia. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dan setiap orang yang mau merendahkan hati, terus belajar ya, dan mau taat. Dan juga jangan lupa memiliki komunitas teman-teman yang baik yang bisa mendukung pernikahan kita, itu sangat penting juga teman-teman. Nah teman-teman, jika teman-teman memiliki pergumulan, ingin dikuatkan, mungkin ceritanya kurang lebih sama dengan Pak Kendra, Bu Novi, atau mungkin lebih berat lagi, ingin cerita, dikuatkan ya, ke TikTok dan Instagram kami dengan nama yang sama, Keluarga Hati Ilahi. Kami dengan senang hati akan mendoakan teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.